Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam laporan khusus 1 dekade Presiden Joko Widodo. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, selama 10 tahun terakhir, pemerintah telah menggelontorkan triliunan anggaran untuk melindungi masyarakat ekonomi bawah melalui program jaminan kesehatan nasional seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, serta program Keluarga Harapan. Anggaran ini telah membantu dan menolong masyarakat dari berbagai usia dan pendidikan. Dalam satu dasawarsa terakhir, Presiden Joko Widodo telah menggelontorkan APBN sebesar 759,3 triliun rupiah untuk melindungi ekonomi masyarakat miskin. Distribusi anggaran kesejahteraan masyarakat disalurkan melalui ragam kebijakan seperti Kartu Indonesia Sehat. Pemerintah dalam 10 tahun terakhir telah menggelontorkan anggaran Kartu Indonesia Sehat senilai 361 triliun rupiah yang diserap 92 juta peserta jaminan kesehatan nasional setiap tahunnya. Program Presiden Jokowi ini telah membantu biaya layanan kesehatan masyarakat rentan dan miskin mulai dari usia dini sampai dengan lanjut usia di seluruh wilayah Indonesia. Presiden juga turut meningkatkan kerjasama dengan fasilitas kesehatan agar masyarakat semakin mudah berobat gratis di klinik utama, rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus. Tercatat pada tahun 2014, kerjasama pemerintah dengan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut sebanyak 1.681. Nilai ini naik signifikan pada tahun 2023 menjadi 3.120.000. Di sisi sektor pendidikan, bantuan perlindungan sosial yang diberikan Presiden Jokowi melalui program Kartu Indonesia Pintar dalam 10 tahun terakhir telah memakan anggaran 113 triliun rupiah. Anggaran tersebut dirasakan manfaatnya oleh 20 juta siswa tidak mampu per tahunnya sedari tingkat SD hingga SMA dan SMK. Selain KIS dan KIP, pemerintah juga memberikan bantuan melalui program Keluarga Harapan. Bentuk bantuan dari program ini adalah bantuan uang tunai untuk kebutuhan dasar. Pemerintah menggelontorkan dana senilai 225 triliun rupiah untuk program ini dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh 10 juta keluarga tidak mampu per tahunnya. Ketiga program tersebut memiliki visi dan tujuan besar yang sama, yakni mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang lebih unggul dan di saat yang bersamaan juga memicu pembukaan lapangan kerja yang berdampak pada produktivitas nasional. Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. Pemirsa, dunia koperasi dan usaha kecil menengah dalam 10 tahun terakhir mengalami perubahan cukup signifikan. Dalam 1 dekade pemerintahan Jokowi, Kemenkop UKM mencatat kontribusi usaha koperasi atas PDB nasional meningkat dari 5,7% menjadi 6,2% tahun 2024. Kementerian Koperasi dan UKM melakukan terobosan dan pengembangan koperasi Indonesia selama 10 tahun terakhir. Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi mengatakan pembenahan kualitas koperasi yang dilakukan pemerintah menyebabkan peningkatan permodalan koperasi yang semula bernilai 200,66 triliun rupiah tahun 2014 menjadi 275 triliun rupiah tahun 2023. Program koperasi yang dibangun pemerintah dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat kurang mampu, 3 diantaranya ialah pabrik minyak makan merah yang saat ini sedang pembangunan 5 pabrik secara mandiri oleh koperasi. Selain itu hadir juga program solar untuk koperasi nelayan. Program ini sudah berjalan di 11 titik dengan volume BBM yang disalurkan mencapai 7.300 kiloliter. Dan ada pula program revitalisasi pasar rakyat yang memberikan akses pemasaran bagi pelaku UMK di wilayah 3T agar ekosistem bisnis di daerahnya terbangun. Sebanyak 11 pasar melalui skema penganggaran tugas pembantuan telah dibangun sejak tahun 2022 hingga 2024. Pemirsa, keberadaan program tol laut di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir mampu membawa perubahan besar dalam mewujudkan pemerataan ekonomi hingga menekan angka disparitas harga bagi distribusi logistik di wilayah timur Indonesia.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Moga Simatupang dalam dialog FMB 9 di Jakarta menyatakan keberadaan tol laut selama 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mampu membawa perubahan besar terhadap efisiensi distribusi logistik, mengurangi angka disparitas harga dan mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia, khususnya daerah 3TP, yakni terluar, terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Ia menjelaskan pemerintah melalui Kemendak mengintegrasikan program tol laut dengan program sinergi gerai maritim yang mencakup pembangunan depo di beberapa daerah serta pelaksanaan kegiatan temu bisnis yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai wilayah. Dengan adanya sinergi gerai maritim, distribusi barang dari produsen ke konsumen diharapkan dapat berjalan lebih efisien. Menurutnya, integrasi program tol laut dengan sinergi gerai maritim itu berdampak positif pada perekonomian masyarakat setempat, serta memberikan akses yang lebih adil terhadap bahan pokok dan barang penting lainnya. Selain itu, efisiensi tol laut telah membantu menstabilkan harga di berbagai daerah dengan mempercepat arus distribusi barang. Salah satu target utama peluncuran tol laut adalah untuk mengatasi ketimpangan harga di berbagai wilayah Indonesia. Efek positif penurunan disparitas harga ini terasa lebih signifikan di wilayah timur Indonesia yang selama ini menghadapi tantangan logistik lebih besar dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sejauh ini bila kita lihat perkembangan dari 2015 hingga 2024 berdasarkan koefisien variasi sebagai indikator pengukuran kita untuk disparitas harga antar wilayah dan antar waktu, itu terjadi penurunan yang cukup signifikan, Mbak Eva. Dari 2015 itu sekitar 14,2 dan 2024 itu sudah mencapai 10,25. Dan kalau kita lihat rata-rata inflasi setiap tahunnya itu di bawah target sasaran, Mbak Eva. Target inflasi kan antara 1,5 sampai dengan 3,5% kan. Tahun ini aja kita bisa lihat inflasi kita hanya 2,12%. Itulah capaian-capaian salah satunya bila kita lihat dari program tol laut ini. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan produksi lokal agar muatan balik dapat dioptimalkan sehingga biaya logistik dapat ditekan dan harga barang di wilayah timur semakin kompetitif. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menyampaikan bahwa selama 10 tahun melayani masyarakat Indonesia, tol laut telah mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi jumlah trayek, muatan maupun armada kapal. Tol laut mengalami kenaikan dari 11 pelabuhan pada 2015 menjadi 109 pelabuhan pada 2024. Kapal dan trayek pun mengalami kenaikan dari 3 kapal pada tahun 2015 menjadi 37 kapal pada tahun 2024, serta 3 trayek pada tahun 2015 menjadi 39 trayek pada tahun 2024. Singkat kata, apa yang kita lakukan ini alhamdulillah berdampak ya, karena memang seperti yang disampaikan tadi itu menjadi 39 dan daerah-daerah itu seperti apa ya? Seperti satu kebutuhan primer di mana angkutan tol laut ini harus ada. Ditandai malah komplain kalau nggak ada gitu. Kalau orang diem aja kan nggak butuh berarti. Ya, jadi mereka komplain, itu yang ditandai bahwa ini memang sudah dibutuhkan pada masyarakat di titik-titik tersebut. Pemirsa, pemindahan ibu kota Nusantara ke Kalimantan Timur menjadi babak baru bagi kemajuan Indonesia. IKN dibangun dengan mengusung konsep kota modern, canggih, dan ramah lingkungan. Hal ini membuat pemerintah optimis dengan pembangunan saat ini, ekosistem kota di IKN akan cepat terbentuk. Pemerintah era Presiden Joko Widodo dalam 10 tahun terakhir masif melakukan pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, digitalisasi, kesehatan, sosial, industri, maupun pangan dan energi. Ibu kota Nusantara menjadi warisan Presiden Joko Widodo yang paling otentik dan menonjol. Perpindahan ibu kota tidak hanya soal perpindahan fisik gedung pemerintah, namun juga mencerminkan perubahan pola pikir budaya kerja dan semangat menghadapi tantangan Indonesia di masa depan. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya peran IKN dalam mengarahkan Indonesia menuju keberlanjutan. Green Building yang dimaksud ini tertuang dalam buku saku pemindahan IKN, di mana kantor pemerintahan di IKN akan mengedepankan open layout.
Ini merupakan konsep desain sebuah ruangan yang minim akan partisi internal dalam batas struktural bangunan atau bagian dari bangunan. Ruangan yang tidak memiliki batasan fisik atau visual yang signifikan untuk menggambarkan berbagai area fungsional, seperti ruang kerja, dapur, maupun ruang baca. Presiden Jokowi juga mengatakan pembentukan ekosistem IKN menjadi fokus pemerintah untuk menciptakan keramaian di Ibu Kota Nusantara, yang akan berdampak pada banyaknya penerbangan ke Bandara Nusantara. Pembangunan tol turut menjadi upaya pemerintah menciptakan keramaian di IKN agar ekosistem kota di IKN segera terwujud. Ada penduduknya, ada warganya, ada rumah sakitnya, ada sekolahnya, ada hotelnya, ada mallnya. Tidak mudah, butuh waktu, tapi kepercayaan yang kita bangun kelihatannya diambil betul kesempatan ini, opportunity, peluang yang ada oleh banyak investor. Pemerintah membangun IKN dalam beberapa tahap. Pembangunan tahap pertama meliputi kawasan inti pusat pemerintahan, pusat ekonomi, layanan kesehatan, pariwisata dan hiburan, layanan pendidikan, inovasi dan riset, pusat industri pertanian dan logistik, pusat sentra pertanian, hingga pusat pengembangan industri teknologi tinggi. Sementara itu, pembangunan tahap kedua akan dilaksanakan pada tahun 2025 hingga 2029 dan dilanjutkan pada tahap ketiga pada tahun 2030 hingga 2034. Tahap keempat akan berfokus pada pembangunan kota-kota di Kalimantan pada tahun 2035 sampai dengan 2039 dan tahap 5 akan berlangsung pada tahun 2040 hingga 2045. Rumah sakit selesai, sekolah selesai, mallnya ada, infrastruktur jalan juga sudah memadai. Saya kira akan muncul keramaian dan kita ingin segera mendorong sebanyak-banyaknya ASN kita untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara. Sebanyak-banyaknya, karena memang keramaian yang dibutuhkan oleh IKN. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.